Kenapa semua harus jadi begini? Ngomong-ngomong, lantai 2 kurang satu kali nggak kayak Mas, masih nggak boleh mau ke tenis bersama ya? Oh, oke, betul Bang ya? Iya. Hei, ada nopo siapa lagi? Hah? Masih apa sih? Mana ada semua itu tagihan tuh? Berapa lama kan itu? Gila ya, Apa yang gila? Hah? Kok gak tahu semua itu tagihan berapa banyak? tahu lo tagihannya. Aku tuh gak ada pusing, apa yang nopo siapa sih? Kamu mikir lah. Apa ya kamu ada kerja gak? Mas, kamu kan tahu aku bantuin mereka 24 Bantuin mereka? Yang cepat juga mereka? Aku datang kan main-main mereka mereka. Macam kenapa? Hah? Gak kenal sama. Siapa yang mau dibantu? Apa sih? Hah? Siapa? Kok gila? Hai sayang, halo ma. Anda sudah makan? Nanti kita makannya. Ini jadi kita tujuannya ke pengadilan ya tuan ya? Ya, ke pengadilan ya. Oke, siap. Anda yang kuat ya. Anda? Saya tinggal di... Nyonya kok badannya anget ya Nyonya? Saya lagi mainin badan baru kemarin. Nyonya kok banget ya? Emang Pak Bos kemana ya Nyonya? Kok jam segini belum? Hei, bentuk. Kamu ngapain sih aku gaji kamu? Hah? Aku gaji kamu berapa? Aku hujan. Oh. Hah? Aku harus pakai koran untuk menuduh dari hujan. Mas, kenapa sih lempar-lempar kayak gitu? Marah-marah tiba-tiba. Apa gimana gak marah? Kamu lah pembantu kamu dua ini. Kerja ngapain? Dulu doang pijit-pijitin kamu. Mewah banget kamu. Kamu tahu gak aku hujanan? Kamu udah tanya aku hujanan gak? Sakit gak? Mas, mereka pijitin aku lagi banyak badan loh Mas. Dengar badan? Dengar badan kenapa gak suruh mereka beli obat? Kan aku udah kasih uang. Kamu ngasih aku uang itu nggak cukup loh Mas. Kamu aja dari kemarin ngasih aku makanan bekas kan? Gimana gak tuh? Kamu aja poin-poin terus. Hah? Habisin uang kemana? Renovasi gak jelas. Tukang-tukang juga kerja gak jelas kuliah. Semua uang kamu kemana? Hah? Suruh mereka pijitin banget. Enak banget aku juga mau pijitin. Pijitin aku dong. Kamu ngapain sih kayak gitu? Hah? Apa gimana? Kalau aku lakuin, ada coba juga. Dari kemarin loh Mas kamu marah-marah sama aku. Kamu udah nggak sayang sama aku. Loh, dulu kamu tuh cewek yang baik. Sekarang kamu berubah banget ya. Aku udah tahu kamu udah sama kamu lah. Kamu mau tidur malam terserah kau ya. Aku mau balik kamar, aku mau bersih-bersih dulu ya. Mbak, tahu nggak sih Mbak? Keluarga ini ya, di depan aja mau baik Mbak. Kok di belakangnya mereka sering berantem Mbak? Tapi mereka kelihatannya emang ceria-ceria banget loh. Kasian banget Nyonya. Mbak, Nyonya tuh sering diremehin tahu sama keluarganya. Tapi bos besar juga kok sebenarnya sama Nyonya. Nyonya besar mandi yuk. Kak, ayo kita tengok Bunda sedih tadi. Saya udah kita diem-diem aja. Ya, kita pelan ya. Iya. Kasihan loh Bunda Kak. Kak, kita jangan sampai ada suara ya. Bunda dengar. Ah, itu Bunda. Kok Bunda tidur di situ ya? Kenapa ya Bunda? Udah yuk kita pergi dulu. Kita lihat loh. Kak, tadi Bunda sedih kali loh. Kok Bunda tidur di situ, di sofa, kenapa? Nggak tahu, tapi itu tadi dia marah-marah. Kasihan Bunda, Kak. Ayo kita samperin. Enggak, kita pulang aja. Nanti Kak, Ayah ayo. Nggak usah, nanti Ayah marah.
hari aku balik kerja kamu cari masalah terus sama aku. Tiap hari tagih. Pernah nggak kamu balik sama aku? Enggak? Hah? Enggak ada. Memang enggak. Jadi bukan. Kenapa itu, Pak? Ini Enak, mau coba? Ngapain? Ini bukan ini makanan aku sama makan ya? Udah sama bibi aja yang dimakan. Tapi di belakang belum Kalau itu harusnya sadar diri. Kalau itu numpang di sini. di sini. Iya. Jadi aku sama Nana makan apa? Mana? Lah, itu makan bekas aku itu. Ya udah aku panggil anak-anak dulu, Mas. Ya, sekalian. Itu lo termasuk makan ya? Makan. Ini. Enak. Enak banget. Nih, makan aja. Masa, apa laganya? Ih, sombong banget sama mak. Aku bawa ke belakang ya, Mas. Ya. Duluan Bu Ayah. Ya. Seperti yang kalau mereka minta ekspres. Ya, Pak Mada. Halo, ya, Subil. Ya, sudah dari Jakarta ini. Oh, gimana tadi perjalanannya? Aman. Semua safe flight. Nah, ya. Jadi ini kita ada invoice sama ada beberapa kontrak sewa untuk kita bakal kirimkan pengiriman kargo lagi. Jadi ini mohon ditandatangani nanti ya. Oh, oke. Nanti aku cek dulu ya. Ya, boleh. Oke. Ini juga ada paket dari Pak Nopal dari Jakarta. Kiriman juga. Ini juga boleh tolong disimpan dulu. Oke, thank Oke. you. Thank you, Wil, ya. Iya, kosong juga ya kargonya. Bobo lari sini. Iya, nggak ada mas barang lagi. Oh, Kemarin iya. mereka pada minta pengiriman ekspres di makanya. Oh iya, kalau gitu kontrak ini ntar bikin bentuk lagi lah ini ya semoga ya. Oke, mantap. Iya Pak, ada bener banget. Apa sih? Hah? Selalu kayak gini, malas sekali aku. Ini kecil apa sih? Hah? Ya, itulah Mbak Amanda. Intinya Mbak Amanda yang baik-baik lah, terbaik lah di sini ya. Saya mengharapkan Mbak Amanda sih dalam hal ini ya. Oke. Oh, aman aja Iya. itu, Wil. Iya. Sampai sama siapa aja, lo kan kita udah pernah Iya sih udah langganan juga ya. Udah bisnis ini paling mantap sih. Masih banyak kok, Wil, udah jadi partner aku. Iya. Beberapa tahun yang lalu nih, Pak. Ini siapa? Kamu kenapa sih, Mas? Apa kenapa? Kalian tahu kerja pegang-pegang gini? Hah? Kamu kenapa datang-datang marah-marah? Gimana gambar? Dia pegang-pegang kamu gini. Dia Santai partner banget. enggak ngaku loh, Mas. Kerja apa? Dia partner kerja dari 4 tahun yang lalu. Mau gini kerja ketawa, hahaha, pegang-pegang gini. Kerja apa itu? Hah? Mas, Apa sih? emang Ah, udahlah. Mbak Amanda, sorry ya atas kejadian tadi. Nggak enak saya. Saya izin pergi dulu kalau gitu ya. Sorry ya Mbak Amanda ya. Mas banyak ya Pak ya. Terima kasih ya Pak.
lancar lah ya. Lancar lah ya mereka. Ya, alhamdulillah guys. Apalagi baru-baru ini jadi kasih ketentuan baru. Untung lah kalian berdua. Ya, ya itu informasi itu ya. Halo, iya. Baru dua ya. Ya, satunya kan nanti lagi. Ada yang serang pasti. Oke. Serius nih kita minum dulu nggak apa-apa. Bapak dulu aja guys. Oh ya. Ya. Betul. Teman-teman nih kamu kesini nggak kayak kamu nih. Biasanya kalau diajak, aduh nggak bisa gitu. Kenapa nih? Suasana di rumah juga enak. Makanya aku cari suasana baru buat tambah. Maksudnya agak enak. Gimana? Soalnya aku nggak tahu ya belakangan ini di dalam bulan ini dia juga suka marah-marah gak jelas. Itu permasalahannya keluarga kami. Dan baru kemarin aku gak yang badan sudah juga aku disuruh Dari kemarin aku ketemu Jawa di pas di buku itu aja udah enak banget itu berantem karena korupsi. Sorry ya kayak enak sih pasti itu sih. Maaf banget ya. Tapi bener-bener juga kan efeknya emosi ya dari teman-temannya. udah tahu belakangan ini suka ada komen sih. Tiba-tiba nanti ngomong yang gak jelas. Udah sering. Tunggu sini. Aku tadi jalan pintar sama kenapa? Silakan. Nggak apa-apa ya. Kamu mau sama kamu? Kamu kenapa di situ? Enggak lagi ngomong sama klien aku kan kamu tahu mas mereka klien Kok aku. kamu gak izin dari aku dulu? Mas tadi aku udah coba telepon kamu loh tapi kamu gak ngangkat. Kalau aku gak, kamu kan bisa tunggu aku balik aja. Tahu kan aku juga udah balik kerja, sekarang aku cari angin bentar. Ya sekarang aku nanya sama kamu. Emang kamu ngangkat telepon aku gak bisa sama Kan sekali? aku udah bilang HP ku mati, HP ku mati, kan kamu juga tahu HP ku mati. Kenapa kamu tunggu aku balik kerja aja? Kenapa harus langsung main tinggal begitu sama klien itu lagi? Kamu tahu aku balik Mas, kerja kamu balik kerja mau sampai jam berapa kamu balik? Kamu tahu kan kamu kalau balik malam terus. Nah, kamu kalau mau keluar, setidaknya tunggu kamu respect sama aku sebagai suami kamu respect lah. Kamu sama klien kamu lupa kemarin kita bertengkar. Aku udah kasih kamu kesempatan dulu. Mas kita bertengkar gara-gara kamu yang salah paham. Kamu tahu nggak? Karena aku cuma ngomong biasa sama klien aku bahas masalah kerja kan. Tapi pegang-pegang apa? Kamu sekarang Pegang-pegang apa sih mas? Aku berdua loh sama mereka. Bukan aku cuma ketemu berdua. Aku bertiga sama mereka. Gini. Aku tanya kamu selingkuh sama mereka? Gila kamu ya aku selingkuh. Nah, kayak gini kamu alasan gila ya kamu selingkuh. Kamu Ya kamu selalu nuduh aku loh mas. Aku nggak Gak usah banyak cerita lah, aku capek juga gitu sama kamu. Kan kita cerai aja kan? Ya cerai apa? Ya selesai juga ini. Kamu tiap hari sama kayak gitu terus. Kamu gak respect aku. Kamu gak respect aku juga gak mau respect sama kamu lagi. Buat apa kita rumah tangga kayak gitu terus? Aku nyerah sama rumah tangga kita. Kamu yang buat Menyerah. Kamu kayak gitu gimana menyerah? Kamu loh yang buat permasalahan ini semakin. Permasalahan apa? Kamu kan yang marah-marah sama aku terus. Sekarang topik utamanya adalah kamu kayak gini sama aku. Kamu keluar sama klien kemarin kita berantem nih. Aku ada ketemu kesempatan berapa kali? 2 kali. Kamu pikir aku kecewa? Hah? Izinin enggak? Langsung main keluar. Padahal kamu bisa tunggu aku. Aku juga perlu kerja kita lagi. Kak, aku juga orang kamu. Kamu juga di sini kerja kan? Baru di sini kan? Sama kali aku juga baru pulang kerja. Apa bedanya sih? 30 menit aja loh. Kenapa kamu dulu? Harus sampai berdua langsung pergi tanpa izin aku. Kamu gak bisa sama aku. Aku mau sama aku lah. Aku mau sama aku. Sampai ada aku. Oleh karena itu dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, Majelis Hakim Pengadilan Negeri UIB akan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan pemohon untuk seluruhnya. Siapa izin kau untuk Dia siapa ini? Akhirnya selesai juga ya. Makasih yang banyak. Ada. Saya. Kita balik.
Tahu gak masih ada satu lagi ya? Apa itu? Tutup mata. 1, 2. Makasih sayang. Bentar ya sayang, aku mau ambil barang bentar ya. Jangan lama ya, aku mau sendiri loh di sini. Iya, gak lama kok. Oke. It's okay, baby, only words bleed inside those pages. You just hold me. I won't ever let you go. Kamu ingin aja, kamu di depan tahu. Sorry ya, tapi sebelumnya itu Mau ngapain? Tapi gak lama-lama ya. sama-sama. Wait for me to come home. Kamu udah buka mata? Kamu lama, Mas. Iya. Soalnya kan tadi ngomong suka dan duka dalam jalan yang sama. Dan aku mau menjadi cowok terbaik untuk kamu. Dan aku jamin kedepannya aku bakal menjadi suami yang lebih bertanggung jawab kepada kamu. From this day Tapi kan kamu tahu kalau orang tua kamu itu gak setuju sama hubungan kita. Dan masalah itu nggak apa-apa, kita bisa mencari jalan tengahnya. my heart is Pokoknya aku sangat mencintai kamu sekarang. follow you. Kamu mau nggak jadi istri saya? Tapi kamu janji ya harus kasih kepercayaan ke orang tua kamu. Aku janji sayang. I was gonna spend my life for you. I promise I'm yours, always and forever. Through the good and the bad, for so forget. Hai Bu, udah Nah, udah pulang. Iya, udah makan Udah ya? belum? Belum sampai. Kemudian kamu kesini udah. Ini aku mau ngomong aku kan nikah bentar lagi nih Sama siapa? yang kemarin. Cuman aku mau minta persetujuan dari bapak ibu. Ayah. Ayah kan udah bilang kemarin itu. Jadi ini perempuan yang kemarin itu. Iya. Kamu tahu sendiri kan, bukan perempuan yang baik. Dia nggak bisa jadi istri yang baik buat kamu. Loh kenapa? Aku cinta sama dia. Cinta, kamu nikah cuma modal cinta. Nah aku kan udah makan, kerjaan aku udah ada, aku udah ada mobil, aku aja kan juga jarang-jarang aku udah sih, karena aku udah bisa biaya hidup aku sendiri. Coba aja. Loh apa yang dicobain? Ya silakan, nanti akhirnya siapa yang bakal nyesal? Apa sih? Mau kemana kamu nak? Diam! Selamat pagi Bu. Pagi, baik, silakan ibu. Silakan Bu, makasih Bu. Ada yang bisa dibantu, Bu? Ibu makasih banyak atas waktu yang diberikan. Pagi-pagi ini saya datang ke kantor Ibu karena saya rencananya minggu depan akan mengajukan gugatan cerai kepada suami saya Ibu ke pengadilan agama. Baik. Bisa jelaskan lebih detail lagi, Bu? Mengapa rumah tangga Ibu dan suami Ibu tidak bisa dipertahankan gitu? Kami nikah sejak tahun 2003 Ibu di KUA Sungai Bedu. Oke. Tapi semenjak beberapa belakangan ini masalah silih berganti di rumah tangga kami Bu. Entah itu tentang keuangan ataupun tentang rasa percaya suami saya kepada saya. Baik, berarti bagaimana tuh cara Ibu untuk menghidupi kebutuhan Ibu sehari-harinya? Saya ada usaha kecil-kecilan Ibu, usaha kargo dengan partner saya yang lain, bukan saya sendiri. Tapi suami saya itu curigain saya dari pekerjaan saya Ibu. Baik, saya paham ya Bu ya. Tapi berarti ini saya mau tahu dulu Bu nih. Sebelumnya Ibu sama suami Ibu udah nggak tinggal serumah lagi, udah berapa lama ya Bu? Kami udah tinggal gak serumah lagi itu sejak tahun 2019. Itu saya sudah pisah ranjang dan sudah tidak ada nafkah sama sekali. Apakah Ibu tuh sebelumnya juga pernah tinggal di rumah mertua Ibu?
Sejak tahun 2010 sampai 2011 seingat saya Ibu. Itu karena kami pada saat itu lagi sama-sama tidak kerja. Dan kebetulan keuangan kami di saat itu tuh lagi sangat-sangat sulit Ibu. Banyak pengeluaran tapi tidak ada pemasukan sama sekali. Jadi kami satu keluarga terpaksa untuk tinggal di rumah mertua saya, tapi di situ saya ngerasa saya diperlakukan dengan tidak layaknya sebagai menantu Ibu. Baik, ya, ini emang udah jelas banget sih Bu. Ini udah kayak bisa kena mental kita sebagai istri dan psikis kita sih. Baik Ibu, sekarang kayaknya emang ini sudah susah ya Bu untuk dipertahankan lagi nih rumah tangga Ibu nih. Baik, saya akan membantu Ibu mengajukan melalui ICOT di Pengadilan Negeri Batam. Pengadilan Agama ya Bu ya? Pengadilan Agama ya Bu ya. Maaf saya salah. Oke. Baik, kita akan lakukan sesuai hukumnya ya Bu ya. Ibu, tidak apa-apa, Ibu tidak sendiri kok. Semangat ya Bu ya. Ibu makasih banyak atas bantuannya ya Bu ya. Saya sangat berharap Ibu bisa bantu saya sampai akhir. Baik, terima kasih ya Bu. Makasih ya Bu. Jadi untuk ini Ibu harus menjawab dulu aplikasi ICOT-nya ya. Ini saya lihat dulu ya Bu. Oh, sudah terdaftar juga seperti ini. Jadi Ibu harus menjawab dulu aplikasi ICOT-nya, lalu registrasi di situ, Bu akan di situ, lalu ikuti instruksi dari ICOT-nya itu ya Bu ya. Oh, berarti saya harus melalui online ya Mbak ya? Nggak bisa langsung ya? Iya betul Bu. Oh, berarti melalui online lebih gampang ya? Jadi ini saya ambil ya Bu ya. Berarti saya harus download e-code-nya dulu, terus saya registrasinya di sana langsung. Betul. Dan pembayarannya juga di sana bisa ya Mbak ya? Bisa Ibu. Baik, terima kasih Bu. Terima kasih Mbak e-code-nya ya. Terima kasih. Selamat pagi. Halo semuanya, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan alur pendaftaran perkara cerai gugat melalui aplikasi e-court. Proses ini dirancang untuk mempermudah pihak yang berperkara dalam melakukan pendaftaran secara elektronik tanpa harus datang langsung ke pengadilan di tahap awal. Nah, yang pertama kita mulai dari persiapan akun e-court. Sebelum mengajukan perkara, pihak penggugat perlu memiliki akun e-court terlebih dahulu. Pendaftaran akun dapat dilakukan melalui laman resmi e-court Mahkamah Agung. Setelah data diisi, pihak pengadilan akan melakukan verifikasi. Jika sudah diverifikasi, penggugat akan menerima email yang berisi username dan password sebagai akses login ke sistem e-court. Selanjutnya, masuk ke tahap pendaftaran perkara atau e-filing. Pertama, buka laman resmi ke e-court dan lakukan login menggunakan username dan password yang sudah diterima. Setelah berhasil masuk, pilih jenis perkara yang akan diajukan. Dalam hal ini adalah cerai gugat. Nah, setelah itu pilih pengadilan negeri atau pengadilan agama tempat perkara tersebut akan didaftarkan. Misalnya, apabila tempat tinggal pihak terkait berada dalam wilayah Batam, maka pilih pengadilan agama Batam sebagai tempat perkara pendaftaran. Kemudian, masukkan data pihak berperkara. Data ini meliputi identitas lengkap penggugat seperti nama, alamat, dan nomor identitas sesuai KTP. Jika diperlukan, tambahkan juga data tergugat dengan lengkap lalu simpan. Setelah itu, data pihak selesai, selanjutnya dengan mengunggah dokumen permohonan atau gugatan. Pastikan gugatan cerai sudah ditandatangani. Selain itu, unggah juga dokumen pendukung seperti KTP, buku nikah, kartu keluarga, atau bukti lain yang relevan. Seluruh dokumen biasanya diunggah dalam format PDF. Berikutnya, sistem akan menampilkan estimasi panjang biaya perkara yang harus dibayarkan. Jumlahnya tergantung pada tarif yang berlaku di pengadilan tersebut. Nah, untuk proses pembayaran, sistem akan menyediakan nomor virtual account. Penggugat dalam melakukan pembayaran melalui bank atau metode pembayaran elektronik sesuai instruksi yang tersedia. Setelah pembayaran selesai, sistem akan otomatis memverifikasi transaksi tersebut. Setelah pembayaran terverifikasi, perkara akan resmi terdaftar dan penggugat akan mendaftarkan nomor perkara yang dapat digunakan untuk memantau jalannya proses persidangan. Dengan demikian, melalui e-court, pendaftaran perkara cerai gugat dapat dilakukan dengan mudah, cepat, dan transparan. Terima kasih. Ya? Sebelum
Ya, selamat pagi Pak. Selamat. Silakan dulu, silakan dulu. Iya. Kenapa ya Pak? Bener bro. Ya, makasih, silakan. Gimana? Ya. Saya dengar istri saya gugat saya ke pengadilan. Iya, coba saya cek dulu ya. Oke Pak, jadi betul udah saya cek, memang istri Anda telah gugat Anda di pengadilan ya. Masa ya? Jadi gimana bu? Oke, kita akan hadapi ini secara hukum ya. Bapak udah menerima panggilan sidang belum ya? Yang mana satu ya? Panggilan sidang itu loh Pak. Yang lembaran ya? Apa gimana? Saya memang ada terima satu lembaran gitu. Oke. Tapi saya nggak tahu itu apa sih. Saya cuma baca sekilas. Saya kayaknya digugat. Apalagi saya dengar pembicaraan, jadi saya langsung datang ke sini dan buru-buru. Oke, nomor perkaranya sudah keluar? Oh itu kayaknya belum deh. Saya kurang tahu juga, makanya saya tadi datang ibu. Oke, nanti saya akan cek di e-courtnya. Terus nanti saya akan siapkan surat kuasa juga. Nanti saya akan menjadi kuasa hukum di sidang Bapak ya. Loh, aku kan cuma terpanik-panik, terbingung kenapa tiba-tiba sudah ajukan aku ke pengadilan langsung. Ini, tenang Pak. Kita akan... Saya kan datang cuma tanya ibu konsultasi, kenapa tiba-tiba langsung ke mediasi? Ini sudah direncanakan kah? Gini Pak, Bapak tenang dulu. Kita akan lawan dengan bukti yang kuat ya. Dengan sikap yang profesional juga. Bapak jangan terpancing emosi nanti di saat sidang Pak. Iya. Jadi gimana sekarang bu solusinya? Saya pun gak nyangka saya bakal digugat gitu sama istri saya. Jadi saya akan tetap menjadi kuasa hukum Bapak ya. Nanti kita akan menyiapkan jawaban seperti eksepsi dan duplik ya. Supaya posisi hukum Bapak kuat. Ya. Untuk nomor perkara kita tadi di 9. Sebentar saya ceknya. Untuk nomor perkara Bapak nanti ada di 958 ya Pak. 958. Baik. Hai sayang, halo ma. Anda sudah makan? Nanti kita makan ya. Jadi kita tujuannya ke pengadilan ya tuan ya? Ya, ke pengadilan ya. Oke, siap. Anda yang kuat ya. Berarti ini Kamis tanggal 25 September 2025 ya. Untuk nomor perkaranya yang mana? 945. Oke. Hari Kamis tanggal 25 September 2005 perkara nomor 945 dari PDT-G garing 2005 garing umur UIB antara Taman dan Tapian Putri binti Budiono sebagai penggugat melawan Martin Nixon bin Ahmed sebagai tergugat akan diperiksa hari ini. Dengan ini dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, kepada pembicara silakan pakai perhatian masukin. Baik yang mulia, kami panggil penggugat Amanda Tapian Putri binti Budiono dan kuasa hukumnya Manda Setia serta tergugat Martin Nixon bin Ahmed dan kuasa hukumnya Lydia Lemika untuk memasuki ruang sidang. Ya. Assalamualaikum penggugat. Waalaikumsalam. Assalamualaikum tergugat. Waalaikumsalam. Tumben tadi ini saya gugat. Penggugat kan? Tumben hadir ini suaminya. Iya, saya merasa saya masih ada kesempatan untuk mendapatkan istri saya kembali karena saya masih bersedia untuk bercerai. Oh gitu ya, masih ada kesempatan sama saya. Ya, kalau gitu. Untuk penggugat sehat? Sehat yang mulia. Tergugat sehat? Siap, Bu. Oke, kalau gitu boleh buku nikah dan identitasnya boleh dibawa ke depan ya. Buku nikah, KTP, seperti ini saja. Mana fotonya nih? Cek ya. Silakan dulu. Oke, kalau gitu untuk penggugat sebut dulu namanya. Nama saya Amanda Tapian Putri. Ini Binti Budiono. umur, Bang, betul. Alamat saya di Komplek Ojek Pak, Blok C nomor 35 yang mulia. kalau ini untuk tergugat Nama saya Martin Nixon, yang mulia. Bin Ahmed. Bin Ahmed. Iya, betul yang mulia. Umur Umur 51, sorry. Saya tadi sedikit pusing yang mulia. 51 umur saya. umur sendirian lupa gimana?
5 tahun loh ini. Mohon maaf yang mulia, saya belum mengajukan gugatan cerai. Cicil boleh tapi masih kan ada kamu ya. Yuk. Oke. Di sini saya berikan aja karena ada perbedaan kehendak dari kedua belah pihak, maka saya perlu nanya dulu nih. Dari para pihak, Anda ingin mediator di pengadilan sendiri atau memang mau menunduk dari pengadilan untuk menggugat? Kalau dari saya pribadi, saya sepakat dengan pengacara saya untuk mediator dari luar. Oh, gitu. Tergugat keberatan kalau kan menunjuk dari luar pengadilan? Sebenarnya saya percayakan ini mediatornya kepada Oke, kalau gitu saya anggap ini kita pilih dari luar pengadilan, kita kabulkan ya. Oke, kalau gitu karena tergugat dari keberatan, maka permohonan penggugat untuk menunjuk mediator dari luar pengadilan dikabulkan dengan ketentuan seluruh biaya ditanggung oleh pihak penggugat ya. Oke, kepada para pihak silakan ya kalau kalian bercerai, silakan kalau koordinasi dengan mediatornya juga karena mau free ajukan dan kita akan lanjutkan di minggu depan. Oke, sebelum minggu depan sudah pastikan laporan mediasinya ya. Sip. Baik yang mulia. Sip. Baik yang mulia. Oke, untuk wanita 1 minggu dari sekarang tanggal berapa? Tanggal 2 Oktober 2025. Oke. Maka dari itu sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal tersebut dengan agenda laporan hasil mediasi. Sidang perkara cerai gugat 945 dari PDT-TG dari 2025 dari Perpu IB resmi ditunda untuk penggugat dan tergugat harus hadir pada waktu yang telah ditentukan tanpa surat panggilan karena panggilan ini adalah panggilan resmi. Oke, penggugat dan tergugat boleh silakan kembali ke depan ya. Baik. Terima kasih yang mulia. Ya. Karena orang sih sekarang mesti kawin, tapi kalau jadi kenapa nih pengadilan kok banyak kasus cerai? Selamat siang, Bu. Siang Ibu. Sebelumnya perkenalkan saya Siti Aulia sebagai mediator Ibu dan Bapak Martin. Di sini saya akan bertanya sama Ibu, semoga Ibu jawabnya dengan jujur dari hati. Sebelumnya Ibu sama Bapak Martin alasan bercerai kenapa ya? Alasan saya bercerai sama suami saya itu bukan satu aja, Bu. Mungkin kami juga lagi banyak pertengkaran di rumah udah beberapa bulan belakangan ini. Dan juga kita setiap kali bertengkar tuh nggak selesai di hari itu aja, Ibu. Jadi berkelanjutan dan terus-terus dibahas di hari-hari esoknya. Dan juga kita lagi ada masalah ekonomi yang dibahas setiap hari sampai saya juga capek, Bu. Berarti Bu Manda ini bukan soal ekonomi saja ya, permasalahan dalam rumah tangga Bu Manda dan Pak Martin. Iya, itu salah satu faktornya. Dan juga suami saya ini, saya kan ada buka usaha ya, Bu ya. Dan rekan saya itu bukan perempuan, dan suami saya itu sering kali nuduh saya enggak. Padahal kan kita di sini juga sama-sama cari nafkah untuk anak kita, untuk di rumah. Apalagi kan kami juga baru mau bangun rumah, Ibu. Tapi Ibu memang betul-betul ingin menyelesaikan rumah tangga ini ya? Udah tidak ada ini lagi? Udah saya pikirin matang-matang, Bu, dan saya udah nggak ada harapan lagi di pernikahan kali ini. Oke, baik. Terima kasih sudah jujur dan terbuka sama saya, Bu. Besok saya akan berbicara dengan pihak suami dulu, baru kita tentukan apakah mediasi bisa dilakukan bersama. Oke. Terima kasih banyak, Ibu, atas waktunya. Ya. Assalamualaikum Pak Martin, selamat siang. Assalamualaikum Bu, iya selamat siang. Baik, sebelumnya saya perkenalan dulu ya Pak. Saya Siti Aulia sebagai mediator Pak Martin dan Ibu Manda. Di sini saya cuma bertanya tentang permasalahan rumah tangga Bapak dan Ibu Manda. Semoga Bapak bisa jawab dari hati yang paling dalam dan jujur ya Pak. Ya, silakan. Pertama, apa yang Bapak paling sesali dalam rumah tangga? Yang paling saya sesali ya, mungkin karena saya terlalu sibuk kerja, jadi saya stres, saya juga gak ada waktu buat anak dan istri saya juga. Itu aja yang paling saya sesali selama ini. Apakah Bapak ada pertimbangan untuk memperbaiki rumah tangga Bapak dan Bu Manda? Jujur, saya juga gak nyangka sih bisa sampai di sini. Apalagi bicara sama ibu ya kan, saya juga gak nyangka bisa sampai di sini. Saya sebenarnya ada untuk perbaikan, untuk melanjuti rumah tangga ini. Saya juga ya mencoba lah untuk perbaiki semuanya gitu.
saya tahu perasaan Bapak kayak gimana. Semoga Bapak tenang dulu. Di sini kan kami mediasi sesi terakhir gitu kan Pak. Jadi bisa mempertahankan, apakah Bapak bisa mempertahankan rumah tangga Bapak dengan Amanda atau suaminya? Iya bisa, saya bisa coba perbaiki dari hal-hal kecil yang ya saya bisa, saya yakin saya bisa. Semoga untuk selanjutnya nanti saya semoga bisa mempertemukan Pak Martin dengan Bu Manda untuk berbicara secara baik-baik di sini untuk menyelesaikan perkara ini, masalah ini. Semoga bisa berjalan dengan lancar, Pak. Siang Bu. Siang Bu Manda. Silakan duduk Bu. Untuk Pak Martinnya gimana ya Bu? Kalau Pak Martin saya kurang tahu Bu, karena kan kita udah nggak tinggal serumah lagi. Mungkin dia bentar lagi dah. Tunggu sebentar ya Bu ya. Kita tunggu Pak Martin dulu ya baru kita mulai. Iya. Silakan duduk Pak. Oke, Pak Martin sudah datang dan Ibu Manda, boleh kita mulai. Oke. Selamat siang semuanya. Semoga hari ini dalam keadaan baik-baik saja. Oke. Saya di sini bukan untuk menghakimi, tapi untuk membantu kalian berdua mencari jalan terbaik. Entah itu damai atau sekadar memahami satu sama lain dengan lebih baik. Baik, santai saja. Anggap aja kita lagi ngobrol di ruang tamu. Saya tahu ini bukan hal yang mudah, tapi saya harap kita bisa saling bicara dengan tenang hari ini. Jadi dari berkas yang sudah saya baca sebelumnya, permasalahan kalian lebih banyak di komunikasi, soal ekonomi dan rasa saling percaya yang mulai pudar. Saya mau dengar langsung dari kalian biar lebih jelas. Ibu Manda dulu gimana nih ceritanya sampai akhirnya Ibu memutuskan untuk menggugat Pak Martin? Kalau dari saya mungkin sama dengan mediasi kita yang pertama yang berdua ya Bu ya. Kenapa saya gugat cerai suami saya sekarang? Karena saya udah ngerasa pernikahan ini udah nggak bisa dipertahankan lagi. Kayak setiap hari kami bertengkar dengan masalah yang itu-itu aja. Dan ekonomi juga kita lagi nggak stabil, tapi pembahasannya bertengkarnya karena itu lagi. Dan suami saya akhir-akhir ini juga kurang percaya sama saya, Ibu. Oke, saya paham. Jadi lebih karena kelelahan ya, bukan karena cuma fisik, tapi batin juga. Baik, sekarang saya mau dengar nih langsung dari Pak Martin. Apa yang Bapak rasakan selama ini? Apa yang saya rasakan dalam masa itu? Kenapa Pak? Bisa diulangi? Dalam yang maksud ibu saya rasakan itu dalam konteks apa itu dulu? Apa yang Bapak rasakan selama pernikahan, konflik yang sudah terjadi selama ini? Ya, mengenai itu saya akui ibu, saya memang ada salah. Saya berpendapat bahwa dengan adanya uang, sebelum itu kan saya dari keluarga yang kurang mampu nih Bu. Jadi saya berpendapat bahwa dengan adanya uang, saya terlalu fokus terhadap kerja dan saya juga tidak ada waktu buat anak saya maupun istri saya cintai ini. Saya kadang stres sampai kerja, jadi saya pulang tuh mungkin ada salah ngomong. Saya pun tidak menyangka bahwa bisa saya duduk di sini Bu. Oke, kadang memang bukan tentang siapa yang salah atau benar, tapi kapan kita berhenti saling menyakiti. Saya menghargai kedewasaan kalian berdua untuk tetap berbicara lebih baik. Tapi kalau dari suasana hari ini, saya rasa keputusan kalian sudah bulat ya. Sebelumnya itu saya sangat keberatan terhadap ini. Saya apapun itu perbuatan apapun itu kayak mau surat pertanda perceraian, saya keberatan untuk bertanda tangan ini. Karena saya masih gak mau berpisah sama istri saya lain. Tapi dari saya sendiri, saya mohon maaf Ibu, seperti saya bilang dari awal mediasi dengan Ibu berdua, saya udah nggak bisa lagi pertahanin rumah tangga ini. Cukup sampai di sini aja Ibu. Oke, baik ya, cukup Pak Martin, cukup Ibu Manda. Saya mengerti perasaan Bapak, saya mengerti perasaan Ibu. Kita di sini mencari jalan yang tenang. Untuk itu, ini bukan masalah kita mencari siapa yang paling benar dan siapa yang paling salah di sisinya, tapi kita di sini mencari jalan keluarnya. Kalau Pak Martin sendiri untuk Ya Bu, bisa diulangi ini ya, saya juga kurang jelas tadi dengar. Untuk Pak Martin sendiri gimana nih? Berarti Pak Martin sudah setuju dengan keputusan Bu Manda untuk bercerai? Saya kan sudah bilang, saya gak setuju, saya keberatan. Saya masih mencintai istri saya. Tapi kenapa Ibu bilang saya setuju?
Dari mana letak setuju? Padahal saya udah bilang saya keberatan. Tapi tentang mediasi yang saya pernah lakukan Mediasi dengan- pasti kan bilang saya keberatan menandatangani semua yang ada di surat. Oke, baik, saya paham Pak. Tolong di sini kita menjaga emosi. Jadi Bapak tidak boleh pakai emosi. Kita cuma di sini mencari jalan keluarnya dengan hati yang baik, bukan pakai emosi. Oke Pak, baik. Dengan Manda. Jadi saya memastikan nih sekali lagi, apakah keputusan Ibu Manda untuk bercerai sudah benar-benar bulat? Saya tetap akan bercerai Ibu dengan suami saya. Saya paham, tapi kalau salah satu dari pihak memang keputusannya sudah bulat dan pihak lain masih menolak, maka kesepakatan sulit dicapai. Saya harap Bapak bisa menerima keputusan ini dengan perlahan, tanpa saling menyakiti lagi. Oke, baik. Berarti mediasi ini tidak berhasil untuk mencapai kesepakatan, tapi tidak apa-apa. Proses ini tetap penting. Sekarang tolong Pak Martin dengan Bu Manda menandatangani berita acara mediasi gagal ini sebagai formalitas. Bagian sebelah sini ya Bu ya? Iya, Bu Manda di sebelah sini. Silakan bawa Pak Martin ditandatangani dulu. Sebelah sini ya Pak. Sayang, Mas, kamu bisa nggak usah manggil aku sayang lagi? Tinggal kamu tanda tanganin aja, apa susahnya? aku nggak mau bercerai sama kamu. Gak mau bercerai gimana sih, Mas? Kamu tahu kan kita setiap hari kayak gimana di rumah, keadaan rumah tangga kita. Dari awal juga kamu kan yang bilang kita cerai aja. Sekarang aku menyesal. Tolong Kamu kasih mau saya nyesal juga kesempatan. udah percuma, Mas. Aku nggak bisa lagi pertahanin rumah tangga ini. Satu kali aja. Nggak bisa. Gimana anak-anak kita nanti? Anak-anak kita masih di bawah umur. Aku bakalan minta hak asuh anak jatuh di tanganku semua. Nggak bisa gitu lah sayang. Kita masih ada punya anak kita, dia masih belum panggil saya papa. Dia masih bisa ketemu kamu, Mas. Aku nggak bakalan ngalangin kamu untuk ketemu. Cuman aku minta satu, hak asuh anak jatuh di tangan. Aku cuma minta kamu satu aja. Kamu tanda tangani itu, urusan kita semuanya selesai, Mas. Jadi kamu udah bulat? Dari awal aku gugat kamu sampai ke pengadilan juga, aku udah bulat sama keputusanku. Oke, Pak Martin sama Bu Manda, terima kasih telah hadir di mediasi kali ini. Kita bertemu di sidang selanjutnya. Makasih banyak ya Bu atas waktunya. Ya. Oke, Mbak Nitra, sekarang kita ke perkara nomor berapa ya? Baik, yang mulia, kita hari ini selanjutnya pada berkas perkara nomor 945. 945 ya. Jelaskan ya, Bu. Oke, kalau gitu kita mulai. Martin ya, cerai gugat. Benar ya, mulia. Oke, kalau gitu pada hari Kamis tanggal 20 2025, perkara nomor 945 dari PDT-G garing 2025 garing Polkar WIB atas nama Amanda Aprida Putri binti Budiono sebagai penggugat melawan Martin Sendiri Ahmed sebagai tergugat akan diperiksa. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, Mbak Nitra boleh dipanggil ya Pak Bisanya. Baik, yang mulia, kami panggil penggugat Amanda Aprilia Putri binti Budiono dan kuasa hukumnya Nanda Setia, tergugat Martin Nixon bin Ahmed dan kuasa hukumnya Lydia Mimika untuk memasuki ruang persidangan. Waalaikumsalam yang mulia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam yang mulia. Oke, kuasa hukumnya ada? Ada ya, mulia. Oke, namanya? Saya Nanda Setia yang mulia, kuasa hukum dari penggugat. Namanya? Nama saya Lydia Mimika, selaku kuasa hukum dari tergugat. Oke, sebelum saya lanjutin dulu ya, saya mau nanya dulu pada masing-masing kuasa hukum dari penggugat dulu ya. Dari mediasi apakah hasilnya sudah diserahkan ke ICOR? Sudah yang mulia, kami telah menyerahkan kepada ICOR dan telah memberikan berkasnya kepada paniteranya yang mulia. Oh iya, sudah benar. Demikian, tergugat. Benar ya? Oke, kalau gitu, panitera benar juga? Ada diterima dedikasinya? Sudah yang mulia. Oke. Saudara sekalian, saya mengingatkan dulu karena upaya perdamaian melalui mediasi ini belum berhasil ya, belum kita anggap berhasil, maka perkara ini akan dilanjutkan untuk diperiksa pada tahap berikutnya ya. Namun karena perkara ini adalah perkara perceraian yang hanya boleh diketahui oleh beberapa pihak dan pihaknya tidak berkepentingan tidak boleh mengetahuinya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Kepada hadirin dipersilakan
Sebenarnya dulu untuk tergugat, apakah sudah ada terima salinan import juga dari untuk gugatannya? Ada? Ikut itu ya Pak? Import yang melalui website pengadilan. Kita ada terima dari penggugat, apakah sudah ada mengirimkan import? Sudah yang mulia, kami telah melakukannya. Ada terima dan memasuk Salinan deh. Iya, salinan yang berkasnya ada? Oh iya, ada. Saya sudah baca semuanya. Oh, udah baca? Udah baca. Alhamdulillah paham. Paham ya? Oke, dengan demikian pengadilan menganggap pihak tergugat telah menerima dan memahami isi gugatan sebagaimana disampaikan melalui sistem court. Untuk tergugat, apakah ingin memberikan jawaban pada persidangan kali ini? Akan mengajukan jawaban pada persidangan berikutnya. Oke, permohonan dikabulkan ya. Untuk itu sidang ditunda dan selama 1 minggu. 1 minggu dari sekarang tanggal berapa Minta? Tanggal 9 Oktober ini. 9 Oktober 2025 ya. Oke, kalau gitu sidang hari ini ditutup dan ditunda pada tanggal 9 Oktober 2025. Penggugat dan tergugat berhak pada tempat yang dipersilahkan dan juga waktu yang ditentukan ya, karena ini adalah panggilan resmi dari pengadilan. Oke, dengan demikian sidang perkara cerai gugat register perkara 945 dari PDT-3 dari 2025 dari Mokak GB dinyatakan ditutup dengan ucapan alhamdulillah rabbil alamin. Yang tadi memang agak kasihan sih aku orangnya. Iya. Kalau gitu kita lanjut ke sidang perkara berikutnya, Nitra. Berkas perkara nomor 945 ya. 945 ini ya. Oke, Nixon cerai gugat. Baik, benar yang mulia. Oke, kalau gitu pada hari Kamis tanggal 9 Oktober 2025 perkara nomor 945 dari PDT-3 dari 2025 dari Mokak BP antara Ahmad dan Afriyah Putri Budiono sebagai penggugat dan Martin Nixon bin Ahmed sebagai tergugat akan diperiksa di muka kali. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Nitra, boleh pakai perhatian? Baik yang mulia. Kami panggil penggugat Ahmad dan Afriyah Putri binti Budiono dan kuasa hukumnya Amanda Septia serta tergugat Martin Nixon bin Ahmed serta kuasa hukumnya Liga Ligita untuk memasuki ruang sidang. Waalaikumsalam. Selamat ya, assalamualaikum penggugat. Waalaikumsalam ya mulia. Sorry mulia tadi. Yang apa? Penggugat sehat? Sehat yang mulia. Juga sehat? Sehat ya mulia. Kuasa hukumnya masih sehat? Sehat yang mulia. Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Oke, perkara sidang hari ini apa Pak Nitra? Agenda sidang hari ini adalah pembacaan eksepsi dari jawaban dari pihak tergugat yang mulia. Oke, kalau gitu kita sebelum masuk ke agenda pembacaan dulu ya. Mau nanya dulu deh kepada pihak, apakah ada upaya perdamaian? Dari kami tidak ada upaya perdamaian yang mulia. Kami tetap ada lanjutnya. Oke, kalau tergugat gimana? Sama yang mulia, masih belum mencapai upaya perdamaian. Belum tercapai ya. Oke, karena tidak ada upaya perdamaian di luar persidangan yang susah juga kan. Maka sidang akan dilanjutkan, namun mengingat perkara ini perkara perceraian, maka yang tidak berkepentingan maka tidak boleh masuk ruang sidang. Sidang dinyatakan tertutup. Untuk para hadirin hari bersama meninggalkan ruang sidang. Oke, pasal hukum masing-masing udah lengkap dan sah ya, lalu kemarin udah dicek ya di persidangan yang sebelumnya. Betul yang mulia. Oke, untuk membuat dulu, apakah dari surat jawaban eksepsinya, apakah sudah diterima di court? Dari kami sudah kami terima yang mulia. Dan kami sudah memahami sebutan tersebut yang mulia. Paham? Udah? Sudah paham yang mulia. Ngerti? Ngerti yang mulia. Oke, dari Pak Nitra juga sudah terima ya kita ya? Sudah. Yang sudah ada di dalam berkas di sini. Oke, maka dari itu eksepsi dianggap telah diterima dan dibacakan dan dimengerti juga oleh masing-masing pihak dalam berita acara persidangan. Kepada kuasa hukum penggugat, apakah ingin menanggapi secara lisan atau mau tertulis? Mohon waktu yang mulia. Sepertinya kami akan menyampaikan replik secara tertulis pada sidang berikutnya yang mulia. Oke, minggu depan ya? Baik yang mulia. 1 minggu dari sekarang tanggal berapa Pak Nitra? 16 Oktober yang mulia. 16 Oktober ya, oke, permohonannya diterima ya. Kalau pembacaan eksepsi sudah selesai dan tidak ada tambahan lagi dari kuasa hukum penggugat, tidak ada lagi ya? Oke, sidang ditunda dan dinyatakan terbuka kembali untuk umum. Oke, kalau gitu selanjutnya sidang akan ditunda selama 1 minggu dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025. Agendanya pembacaan replik ya dari penggugat. Oke, untuk mendengar replik maka pemeriksaan perkara ini ditunda dan akan dilanjutkan pada tanggal tersebut dengan perintah kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada waktu yang telah ditentukan tanpa surat panggilan, karena panggilan dari pengadilan adalah panggilan yang resmi. Sidang perkara cerai gugat 945 dari PDT-3 dari 2025 dari Mokak BP dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Oke, untuk pembukaan kedua boleh koordinasi sidang ya. Makasih. Baik, terima kasih yang mulia. Sidang Forum Universitas Internasional Batam pada hari Kamis tanggal 16 Oktober 2025 dengan register perkara nomor 945 dari PDT-3 dari 2025 dari Mokak Universitas Internasional Batam segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang pada hari ini. Para hadirin dimohon untuk berdiri.
alangkah baiknya kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala terlebih dahulu berdoa kita. Doa saya. Ya, silakan dulu. Ini kita ke pertanyaan nomor ya pagi ini. Perkara nomor 9 Oke, kalau gitu langsung aja. Pada hari Kamis tanggal 14 Oktober 2005, perkara nomor 945 dari PDTG dari 2025 dari Bapak WP antara Aman dan Bapak Beda Putri Binti Siono sebagai penggugat melawan Martin Iksan Ahmed sebagai tergugat akan diperiksa di muka kali ini. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, Panitra boleh menerima perhatian dan masalah sidang. Baik, Yang Mulia. Kami panggil penggugat Aman dan Bapak Beda Putri Binti Budiono dan kuasa hukumnya Manda Setia serta tergugat Martin Iksan bin Ahmed dari dan kuasa hukumnya Widya Menika untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya. Assalamualaikum tergugat. Waalaikumsalam, Mulia. Panitra, agenda sidang hari ini. Pembacaan replik dari pihak tergugat penggugat Yang Mulia. Nomor replik ya. Oke. Kalau itu sebelum kita mulai agenda selanjutnya, apakah dari pihak penggugat ada pertanyaan ya? Dari kami tidak ada yang menyampaikan terkait kejadian kembali perkara ini. Tergugat sama. Sama Yang Mulia, kami juga belum melakukan upaya perkara. Kalau gitu, kalau paper yang di persidangan ini belum dinyatakan hasil lagi ya pada minggu ini, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Oke, ini melalui import ya, proses import ya. Nanti saya mau nanya dulu kepada pihak tergugat apakah sudah terima salinan dari import untuk replik. Sudah ya. Oke, kalau gitu paham. Nanti ngerti ya. Kuasa hukumnya boleh sekali lagi. Iya, ngerti sih. Oke, dari kuasa hukum memang sudah ada konfirmasi nggak ada? Ya, Yang Mulia. Sudah ada. Oke. Kalau gitu dari pihak pengadilan dan pihak acara persidangan kita anggap pihak tergugat sudah menerima salinan dari replik dari penggugat ya nanti. Oke, kalau untuk tergugat apakah ada bukti? Ada tanggapan? Sidang Mulia, kami akan menyampaikan publik pada persidangan berikutnya. Oh, persidangan berikutnya minggu depan ya berarti ya kita. Oke, minggu depan tanggal berapa? Panitra? Tanggal 23 Oktober. Tanggal 23 Oktober 2025 ya. Oke. Untuk mendengar publik dari tergugat maka pemeriksaan akan ditunda hari ini ya dan akan dilanjutkan pada tanggal 23 Oktober hari Kamis dan demikian ini adalah berita kepada penggugat dan tergugat untuk hadir pada waktu yang kami tentukan tanpa surat panggilan karena panggilan ini adalah panggilan yang resmi. Sidang perkara saya juga nomor 945 dari PDTG dari 2025 dari Dr. PB dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah rabbil alamin. Jujur saya nggak tega gitu ya yang tadi kasihan suaminya serius. Kita harus ada sisi istrinya juga. Ya, nggak gimana sih tapi mau kan kita sebagai hakim ya. Ya. Oke, kalau gitu Pak Indra, selanjutnya kita ke perkara nomor berapa? Perkara nomor 98 Yang Mulia. 45. Yang mana? Kemarin udah tuh. Yang cerai debat. Oh Martin ya? Oh ya udah kalau gitu kita ke 45 ya. Oke, hari Kamis tanggal 23 Oktober tahun 2025 perkara nomor 945 dari PDTG dari 2025 dari Dr. PB antara Aman dan Aprilia Putri Binti Budiono sebagai penggugat melawan Martin Iksan bin Ahmed sebagai tergugat akan diperiksa oleh majelis hakim Dr. PB. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, Panitra boleh pakai paket masuk ke dalam. Baik Yang Mulia, kami panggil penggugat Aman dan Aprilia Putri Binti Budiono bersama kuasa hukumnya Manda Setia serta tergugat Martin Iksan bin Ahmed bersama kuasa hukumnya Widya Menika untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam Yang Mulia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Ya. Oke, makasih ya udah hadir hari ini ya. Oke, untuk kepada Panitra boleh agenda sidang hari ini ya. Baik Yang Mulia, agenda sidang hari ini adalah penerimaan duplik dari pihak tergugat. Duplik ya? Oh ya. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai dari pihak penggugat apakah ada upaya pertama ya? Dari kami tidak yang kami tetap lanjutkan Yang Mulia. Oke, kepada tergugat. Sama Yang Mulia, tidak ada. Susah juga kan ya. Oke, karena nggak ada upaya pertama ya, maka sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Oke, duplik apakah sudah disampaikan oleh import dari tergugat? Sudah Yang Mulia. Oke, kalau gitu dari penggugat apakah sudah diterima? Sudah, ya. Dari import ya? Betul Yang Mulia. Melalui import. Oke, apakah sudah dipahami semuanya? Kami sudah memahami isi gugatan tersebut. Sudah mengerti ya, tadi ya, keseluruhannya. Oke, kalau gitu dari pihak tergugat kita anggap semuanya sudah dibacakan dicatat dalam berita acara persidangan. Oke, untuk tergugat ada tambahan dari buktinya? Cukup Yang Mulia. Cukup kan? Oke, pada penggugat sudah ngerti berarti tadi ya? Sudah Yang Mulia. Oke,
karena duplik dari tergugat sudah dikirimkan melalui import dan tergugat sudah menerima juga ya dari itu dan sudah memahami sepenuhnya, maka dari itu kita akan tambahan lagi sebelum kita lanjut ke persidangan berikutnya. Ada? Cukup ya berarti. Oke. Sidang kita akan lanjutkan ke agenda berikutnya yaitu saksi-saksi dan pembuktian. Oke, dari penggugat dulu nih, ada saksi yang mau dihadirkan? Betul yang mulia, dari kami ada 3 saksi yang akan menguatkan dalil gugatan kami yang mulia. Apakah 3 saksi yang dicatat? Kalau gitu, dari pihak penggugat apakah ada? Ada penggugat, sorry. Kami akan menghadirkan 2 saksi yang mulia. 2 saksi ya? Oke, kalau berdiri tercatat dan sidang dinyatakan kembali ke tempat umum. Berarti minggu depan kita pemeriksaan pembuktian dan saksi-saksi dari penggugat dulu ya, penggugat dulu minggu depan ya? Ya, untuk tergugat di setelah penggugat. Bisa? Oke, bisa ya. Berarti minggu depan bisa semua hadir semua saksinya? Oke, bisa ya. Oke, sidang ditunda minggu depan tanggal berapa kali Pak? Tanggal 30 Oktober yang mulia. Oke, tanggal 30 Oktober. Sidang ditunda dan dilanjutkan pada tanggal 30 Oktober 2025 hari Kamis ya. Dengan perintah kepada para pihak untuk hadir atau pada waktunya tanpa surat panggilan. Kita akan ada pembuktian dan pemeriksaan saksi. Maka panggilan ini dianggap panggilan resmi. Sidang perkara cerai gugat nomor 945 dari PDT-TT dari 2025 dari Murkor PB dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Oke, hari Kamis 30 Oktober tahun 2005 perkara nomor 945 ya Pak? Iya, benar. Oke, perkara nomor 945 dari PDT-G dari 2025 dari Murkor WIB antara Amanda Nur Afrilia Putri binti Budiono sebagai penggugat melawan Nixon bin Ahmed sebagai tergugat akan diperiksa hari ini di pengadilan Murkor WIB. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Kita dirasakan Pak Baik yang mulia, kami panggil penggugat Amanda Nur Afrilia Putri binti Budiono bersama kuasa hukumnya Amanda Setia serta tergugat Martin Nixon bin Ahmed bersama kuasa hukumnya Lydia Wendika untuk memasuki ruang sidang. Assalamualaikum penggugat. Waalaikumsalam yang mulia. Oke, mantap. Assalamualaikum penggugat. Waalaikumsalam yang mulia. Mana ini tergugat tidak datang? Ya salah. Sibuk. Ya apa? Mumpung kuasa hukumnya udah ada nggak masalah ya. Oke, Panitra boleh bahasa agenda sidang kali ini. Baik yang mulia, agenda sidang hari ini adalah pembuktian dan pemeriksaan saksi-saksi dari penggugat. Boleh buka dulu ya Pak ya. Oke. Sebelum sidang dimulai, saya mau nanya penggugat dulu nih. Ada upaya pertamanya? Dari kami tidak ada yang mulia, upaya kami tetap pada pendirian yang sudah dilakukan perkara ini yang mulia. Oke, tergugat. Sama yang mulia, juga tidak. Yakin kalau benar nih. Tim pada urusan ya. Tidak yang mulia, upaya kami tetap pada pendirian. Kami sebenarnya masih mau melakukan perdamaian ya dengan penggugat, tapi ya perlu menunjukkan sikap yang berlaku. Jadi karena yang satu beban nggak mau damai kan. Sidang ini dinyatakan tertutup untuk umum. Oke, untuk formalitas saja, sorry. Untuk pembuktian. Kedua pihak boleh dong serahkan fotokopi buku nikahnya sama KTP, kakak atau adiknya ya. Benar. Oke sip. Nikah tahun 2003 benar? Betul yang mulia. Anak dua perempuan? Betul yang mulia. Betul semuanya kan benar? Betul yang mulia. Oke. Tadi catat kemarin penggugat ngajuin berapa saksi? 3 saksi yang mulia. Oke, untuk wanita boleh panggil 3 saksi kemarin. Baik yang mulia, kami panggil saksi dari penggugat dengan perkara nomor 945 dari PDT-TG dari 2025 dari Murkor Universitas Indonesia Mata untuk memasuki ruang sidang. Jadi boleh masuk dulu. Sehat semua? Sehat. Sehat ya. Sebelum mereka dimulai, kita pada sopan dulu untuk kalian sebelum mereka keterangan yang agak sah. Oke? Siap. Ada saksi semua ada bisa? Bisa. Oke, boleh berdiri. Petugas boleh bantu laporannya. Oke. Ikuti kata-kata saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Akan memberikan keterangan. Yang benar. Dan tidak lain. Dari yang sebenarnya. Oke, terima kasih. Silakan duduk. Siap. Saksi-saksi telah disumpah dan akan diperiksa bersama. Apakah kalau pihak keberatan penggugat? Izin yang mulia, akhirnya mereka ini sudah bersatu untuk kebenaran informasi yang tidak benar yang mulia. Mengenai penggugat? Ya, terus setuju yang mulia, sebaiknya diperiksa saksi.
Oke, dari ketiganya kita periksa dari ini Pak Budiono dulu ya, bapaknya ya. Oke, silakan untuk keduanya bergantian kalau sidang dulu ya. Sebelum memberikan keterangan, apakah saudara siap mengikuti persidangan dan memberikan keterangan di bawah sofa dengan jujur? Siap. Yang mulia, saya akan memberikan keterangan yang jujur. Baik, ya saudara semua. Mohon tunjukkan kartu identitas saudara kepada majelis. Bisa mulai izin diri. Ya, silakan. Terima kasih. Mohon sebutkan nama lengkap dan identitas saudara. Sorry, boleh saya tahu? Ya, sama-sama. Nama saya Budi Yono. Umur saya 69 tahun. Pekerjaan saya sudah sebagai pekerja pensiunan dan saya tinggal di rumah Margarita nomor 14. Dan saya adalah ayah kandung dari si anak saya. Baik, apakah saudara kenal dengan tergugat? Mengenai ini, ya saya mengenal. Saya mengenal mereka sudah cukup lama. Bukan dari awal mereka pacaran, saya sudah kenal mereka. Dan saya sebagai wali mereka, sebagai sah dari pernikahannya. Oke, berarti kamu walinya ya? Betul, betul. Baik, kepada pemohon silakan mengajukan pertanyaan. Baik, Yang Mulia. Saudari saksi, apakah saudari saksi mengetahui kondisi rumah tangga tergugat dan tergugat? Iya, saya mengetahui. Ya. Apakah saudari saksi mengetahui sejak kapan tergugat berhenti memberi nafkahnya? Yang saya tahu kayaknya 2019 Desember kalau nggak salah ya. Apakah betul saudari saksi ini tinggal bersama saudari penggugat sejak Juni 2020? Iya, betul. Juni 2020. Baik, sudah Yang Mulia. Baik, apakah saudara sempat melihat langsung pertengkaran itu? Mengenai ini ya, kan sebenarnya saya tadi bilang 2019 mereka bertengkar, tapi yang saya ketahui saya tidak ada di tempat kejadian, tapi saya melihat akibatnya. Anak saya datang ke rumah dalam keadaan yang gimana saudara-saudara, agak-agak memar, nangis bersedih gitu kan. Saya sebagai orang tua saya khawatir kenapa gitu kan. Apalagi saya lihat menantu saya kelihatan baik-baik banget gitu, saya percayakan kepada dia. Tahu-tahu dia pulang dengan keadaan sakit, memar gitu. Saya khawatir kenapa itu. Apakah mereka masih tinggal serumah setelah kejadian itu? Sebentar ya, Budi ya. Sesuai pengalaman saya mungkin mereka sudah tidak bertetangga lagi Bro ya. Sejak Juni 2020 ya, saya ingat betul dulu. Juni 2020. Berarti udah 5 tahun lebih dong? Iya betul, anak saya sudah tinggal bersama saya gitu. Terus di selama 5 tahun ini, apakah saudara pernah berusaha mendamaikan mereka? Aduh, izin ya Bro ya. Bukan gimana ya. Tapi memang namanya manusia ya keras kepala Bro ya. Yang boleh tahu sendiri ya, manusia keras kepala. Yang boleh tinggi karena saya sudah bicara beberapa kali. Saya menantu saya sampai kita adalah sedikit adu mulut gitu ya mulia. Tapi memang nggak bisa saya mulia. Berarti menurut saudara rumah tangga mereka apa masih bisa dipertahankan? Susah lah mulia. Jujur dalam hati saya sudah bersembuh. Baik, keterangan saudara telah dicatat. Terima kasih atas kejujurannya. Saudara saksi silakan duduk kembali dan tetap. Siap. Oke, baik, saudara tergugat, apakah saudara menerima seluruh keterangan yang telah disampaikan oleh saksi barusan atau ada hal yang ingin saudara tanyakan? Sementara tidak ada Yang Mulia, cuman saya masih tidak sepenuhnya menerima keterangan saksi. Oke, kalau gitu dicatat ya, untuk Pak Budiono ya, saya tanya bagian terakhir ya. Siap, untuk kedepannya sanggup nggak untuk mendamaikan mereka atau biar mereka nggak ada sama ini? Dari tadi saya bilang ya, bisa sudah diakses lagi, saya sudah sampai. Oke, kalau gitu pernyataan dari pihak saksi sudah dicatat dalam berita acara persidangan. Terima kasih ya. Oke, boleh siap. Ya, baik. Pemanggilan saksi yang kedua, dipersilakan masuk. Setelah memberikan keterangan, apakah saudara siap mengikuti persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah dengan jujur? Siap Yang Mulia. Baik, mohon tunjukkan kartu identitas saudari kepada majelis.
Oke, terima kasih. Mau sebutkan nama lengkap dan pekerjaan saudara? Baik, nama saya Selia Madia, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan saya karyawan swasta, saya tinggal di perumahan Matahari Nomor 14. Saya sebagai karyawan dari Tergugat. Baik, apakah saudara kenal dengan tergugat? Saya kenal dengan Pak Martin, yaitu dia sebagai suami dari bos saya. Suami dari bos. Apa yang saudari ketahui tentang hubungan antara penggugat dan tergugat? Yang saya tahu itu mereka sering bertengkar itu sejak 2019, di mana itu kemarin Pak Martin sempat datang ke kantor malam-malam dan dia di situ mengangkat kalau penggugat ini ada hubungan spesial dengan karyawan kerjaan. Jadi saudari menegaskan bahwa hubungan penggugat dengan laki-laki itu hanya sebatas profesional saja. Benar yang menjelaskan mereka hanya sebatas. Kepada penggugat silakan ajukan pertanyaan. Baik, terima kasih yang mulia. Saudari saksi, apakah saudari ini mengetahui hubungan profesional antara penggugat dan rekan kerja laki-laki yang datang pada malam itu? Yang saya tahu itu hanya urusan kerjaan. Apakah saudari berada di lokasi saat penggugat datang malam itu? Saya berada di sana dan juga saya membantu mengenalkan kerjaan. Baik, cukup yang mulia. Sekarang majelis ingin memastikan kembali apakah saudari benar-benar melihat tidak ada interaksi pribadi atau tindakan yang tidak pantas di antara penggugat dan rekan kerja laki-laki tersebut. Tidak ada sama sekali. Itu murni pekerjaan. Baik. Pada tergugat, apakah ingin mengajukan pertanyaan? Ada yang mulia? Pada saudari Saldi, betul? Begini, Anda bilang Bapak itu datang malam hari untuk pekerjaan. Tapi apakah tidak ada yang terjadi malam malam? Kalau sebenarnya saudari sedang menghentikan sesuatu dari mereka? Tidak ada yang malam itu murni urusan pekerjaan. Karena itu ada pengiriman dalam. Anda bilang datang pada malam hari untuk pekerjaan. Tapi ini bukannya nggak aneh nggak terjadi tengah malam? Jam kerja itu kan hanya terakhir sesaat sore, benar kan? Atau benar mungkin sebenarnya saudari sedang menghentikan status hubungan mereka? Atau ada alasannya? Tidak ada. Tapi ini soal pekerjaan. Kalau pekerjaan mana bukti surat keterangan atau catatan logistiknya? Saudari membawa dokumen tersebut? Saya tidak membawa dokumen pada malam itu, tapi saya bisa pastikan kalau bahwa itu pekerjaan tentang pengiriman. Kalau benar itu harus dilakukan di malam hari, kenapa harus malam? Bukannya ada staff lain yang bisa mengurus atau mungkin sebenarnya saudari punya hubungan lebih dekat dengan penggugat hingga rela menemani sampai ke malam itu? Tidak ada, itu murni urusan pekerjaan. Tapi saudari bilang tergugat datang malam hari kan? Jadi antara saudari dan penggugat dan rekan laki-laki itu semua ada di tempat yang sama. Apakah saudari yakin tidak ada catatan pribadi dalam urusan kerjaan atau mungkin sebenarnya saudari tidak menyadari yang setelah terjadi? Misalnya ada hal lain kan? Yang saya lihat itu murni urusan pekerjaan, tidak ada urusan lain. Kamu ini sebenarnya tidak tahu atau tidak tahu sih? Karena kalau saudari tidak tahu, bagaimana saudari yakin untuk menilai mereka? Udah. Ini ya, untuk 0,2 ya. Tadi kan saksi udah kasih tahu. Dia nggak tahu, dan ini cuma murni urusan pekerjaan. Jangan diputar-putar gitu. Kasihan nanti pengalaman dari saksinya ya. Kasihan ini saksinya bingung nih. Oke, cukup. Ada lagi pertanyaan? Sekian cukup yang lain. Oke. Untuk Bu Sally ya, dari rekan kerja. Untuk kedepannya sanggup nggak untuk mendamaikan atau membuat ibu Amanda ini sebagai penggugat untuk tidak bercerai lagi? Tidak sanggup. Oke, terima kasih atas keterangannya. Sudah seperti ya, terima kasih. Silakan tinggalkan konsidannya. Terima kasih. Baik, memanggil saksi ketiga, dipersilakan masuk. Baik, sebelum saudara ini memberikan keterangan, apakah saudara siap mengikuti persidangan dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang jujur? Siap ya. Baik, mohon tunjukkan kartu identitas saudari kepada majelis. Terima kasih. Sebelumnya mohon sebutkan nama lengkap dan hubungan saudara dengan penggugat. Perkenalkan, nama saya Alisa Selvi, umur saya 63 tahun, saya tinggal di Kota Batam. Saya sebagai ibu rumah tangga dan sebagai ibunda dari Amanda Pramudia. Apakah saudari mengetahui pada tentang penggugat dan tergugat? Saya tahu yang mulia mereka sering sekali saya melihat mereka bertengkar, bahkan mereka berkelahi tentang masalah ekonomi. Apakah penggugat dan tergugat masih tinggal bersama? Tidak yang mulia, sejak Juni tahun 2020 anak saya Amanda Pramudia dan anak-anaknya tinggal di rumah saya. Apakah pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan mereka? Tadi kita sudah sejak bulan Juni ya kan? Ya.
Pernah bersama dari KPK? Pernah yang mulia, tapi sudah tidak bisa lagi yang mulia. Pada penggugat, silakan juga pertanyaan. Bagaimana? Saudari saksi, sebelumnya saya menanyakan nih, apakah saudari melihat sendiri nih kondisi anak saudari selama tinggal dengan tergugat sebelum akhirnya pulang ke rumah saudari? Saya sering sekali pernah di telepon itu mendengar anak saya menangis, bahkan saat saya sedang main ke rumah mereka pun mereka sering sekali berkelahi di depan anak-anak mereka. Apakah saudari pernah mendengar nih pertengkaran antara mereka berdua? Pernah yang mulia, sering sekali. Baik, terima kasih yang mulia. Baik, Sylvia, apakah menurut saudari masih mungkin rumah tangga mereka itu dapat diperbaiki? Sudah tidak bisa yang mulia, karena luka badan anak saya sudah sangat terlalu dalam. Terus saat penggugat kembali ke rumah saudari, apakah tergugat pernah datang untuk menjemput atau meminta berdamai? Tidak pernah yang mulia, sampai saat ini pun tidak. Baik, sekarang kami berikan kesempatan kepada pihak tergugat. Apakah ada pertanyaan? Ada yang mulia. Baik, saudara saksi. Tadi Anda menyebutkan bahwa anak Anda sering menangis, betul ya? Menurut Anda, apakah tangisan itu karena tekanan dari pihak tergugat atau bisa jadi karena ada harapan dalam rumah tangga yang tidak tersampaikan, yang mungkin hanya bisa dipahami oleh seorang ibu? Maksudnya gimana? Maksud saya gini loh, apakah tangisan itu disebabkan oleh situasi yang nyata atau misalnya refleksi emosional dari rasa kehilangan atau dipersuami? Atau rasa itu kan bisa mempengaruhi nilai terdengar ya? Gimana ya maksudnya? Atau enggak, ini tangisan itu bukan karena tekanan, tapi karena harapan batin seorang istri karena ada suami yang tidak terpenuhi. Saudara apa maksudnya? Saya tidak tahu, yang penting anak saya sedih. Jadi Anda tidak bisa memastikan apakah tangisan itu untuk karena tekanan psikologis atau karena ekspresi kerinduan terhadap seorang suami. Saya tidak tahu, saya hanya tahu anak saya sedih. Oke, ini pasal komputer, sorry saya ngomong sedikit. Saya mau teruskan ini maksudnya. Jadi menurut ibu itu penyebab anak ibu nangis itu karena perlakuan tergugat kah? Atau memang ada sebab-sebab lain yang mungkin lebih ke emosional pribadi? Mungkin dari dulu ada mentalnya yang terganggu, atau memang dari dulu memang sudah bawaannya seperti itu, apa gimana? Tolong jawab seperti yang diketahui. Yang saya tahu yang mulia, anak saya sedih karena perlakuan dari menantu saya, karena saya merasa anak saya itu sangat-sangat tidak dihargai yang mulia. Bahkan saya sering sekali melihat anak saya menangis, diam-diam, dan murung diam-diam yang mulia. Oh, jadi bilang ya anggapannya karena suaminya ya? Benar ya? Oke, kalau itu dari tergugat ada pertanyaan lagi? Sudah cukup ya? Oke, kalau itu pertanyaan terakhir untuk Bu Sylvia, apakah sanggup untuk kedepannya mendamaikan dari pihak anak ibu sendiri dengan suaminya? Apakah sanggup? Tidak sampai. Oke, terima kasih. Kalau gitu keterangan ibu telah dicatat, silakan meninggalkan ruang sidang ya. Terima kasih. Oke, dengan itu sidang dinyatakan dibuka dan terbuka kembali untuk umum. Oke, berarti untuk saksi dari tergugat minggu depan bisa ya? Ya, bisa ya. Oke, selanjutnya sidang ini ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 6 November dengan agenda pemeriksaan saksi tergugat. Semua pihak diminta untuk hadir ya dengan tempat waktu karena ini dianggap sebagai suatu panggilan resmi dari pengadilan. Oke. Sidang perkara perdata cerai gugat nomor 945/PDT-G/2025/Perpol dinyatakan ditutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, untuk tergugat dan penggugat boleh mendengarkan sidang banding ke depan ya. Baik, terima kasih banyak. Sidang Pengadilan Murdoch Universitas Internasional Batam pada hari Kamis 6 November 2025 dengan register nomor perkara 945/PDT-G/Batam/Murdoch Universitas Internasional Batam. Majelis Hakim memasuki ruang sidang. Para hadirin mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum persidangan hari ini dimulai, marilah kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dulu. Berdoa selesai. Silakan dulu. Oke. Nanti hari Kamis 6 November 2025, perkara nomor 945/PDT-G/2025/4WB antara Amanda dan Afrina Putri Binti Budiono sebagai penggugat melawan Martin Nixon bin Ahmed sebagai tergugat akan diperiksa pada hari ini. Dengan ini sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Untuk panitera kami panggil saksi apa para pihak. Baik, yang mulia. Kami panggil penggugat Amanda Nurabilia Putri Binti Budiono bersama kuasa hukumnya Amanda Syakia serta tergugat Martin Nixon bin Ahmed bersama kuasa hukumnya Lydia Wendika untuk memasuki
Assalamualaikum penggugat. Waalaikumsalam yang mulia. Assalamualaikum tergugat. Waalaikumsalam. Kalau gitu pemerintah, Aditra, mohon boleh agenda hari ini apa? Baik yang mulia, agenda sidang hari ini adalah pemeriksaan saksi-saksi dari pihak tergugat. Oke, kalau gitu sebelum kita mulai deh, ya sebentar dari penggugat apakah ada Pak Ustaz ya? Tidak ada yang mulai, kami tak akan melanjutkan perkara ini. Oke, tergugat. Sama tidak ada juga ya. Oke, selanjutnya ya kalau ini. Oke, kalau itu sidang dinyatakan tertutup untuk umum. Oke, berarti kemarin ngajuin 2 saksi ya? Ya, betul ya. Mulia. Oke, kepada Panikrat silakan ambil 2 saksinya ya. Baik yang mulia, kami panggil saksi dari tergugat dengan perkara nomor 945 garing PDT-G garing 2025 Batam harus memasuki ruang sidang. Jadi betul tadi dari kakak maafnya. Duduk. Sebelum pemeriksaan dimulai, ini berarti namanya siapa? Nama saya Sen. Siapa? Diana Kamu. Dari mana Lestari? Dari Farah Lestari. Oke. Kalau gitu sebelum pemeriksaan kita ambil sumpah dulu ya. Saksi boleh pilih. Boleh pilih. Silakan. Oke. Saksi agak misal. Bisa ya. Oke. Silakan kepada mereka dilakukannya. Kita akan ambil sumpah dulu ya. Baik, ikuti kata-kata saya sekarang ya. Demi Allah saya bersumpah Demi Allah saya bersumpah akan memberikan keterangan akan memberikan keterangan yang sebenarnya yang sebenarnya dan tidak lain dan tidak lain daripada yang sebenarnya. daripada yang sebenarnya. Oke, silakan terima kasih. Oke, saksi-saksi sudah disumpah. Seperti persidangan sebelumnya, kita periksa satu persatu lagi ya. Gimana, Bukan? Tujuh yang mulia. Bukan? Tujuh yang mulia. Oke. Untuk kita kakak Rama ya. Untuk kakak Rama boleh di luar sidang dulu ya. Baik, saudara saksi sebelum memberikan keterangan mohon tunjukkan kartu identitas saudari kepada majelis. Mohon untuk sebutkan nama dan identitas lengkap saudari. Nama saya dari Farah Lestari, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tinggal di Kota Batam. Saya berasal dari keluarga penggugat dan tergugat. Baik, apakah saudari siap memberikan keterangan dengan jujur dan sesuai sumpah yang telah diucapkan sebelumnya? Siap yang mulia. Oke, untuk kuasa hukum tergugat ya. Boleh ada pertanyaan? Terima kasih kesempatan yang mulia. Baik, saudari saksi, apakah saudari sering mendengar pertengkaran antara Pak Martin dan Bu Amanda? Ya, saya sering sekali mendengar pertengkaran di antara Pak Martin dengan Bu Amanda karena saya bertetanggaan sama beliau. Baik. Apakah saudari tahu kenapa ibunya? Tidak tahu begitu pasti Bu, karena suara mereka sering terdengar dari rumah saya. Masa iya? Udah, tenang ya, tenang. Apakah Anda sempat melihat mereka masih berangkat bersama di pagi hari setelah menjadi pertengkaran itu? Betul. Mereka masih seperti baik-baik saja ya, tapi pertengkarannya sering terdengar jelas dari rumah saya. Terima kasih. Cukup ya mulia. Mulia. Saya rasa ini kayak Oke, soalnya kita cukup dulu. Dulu ini nanti ada jalan di bawah. Oke. ini kan dibayar gitu. Oke, harap tenang ya. Kalau tenang, mungkin bisa keluar dulu ya. Baik, apakah saudari pernah melihat langsung tindakan kasar dari tergugat terhadap penggugat? Tidak pernah yang mulia. Hanya mendengar pertengkaran saja yang mulia dari rumah saya. Enggak. Oke. Baik. Oke. Untuk penggugat apakah ada pertanyaan? Boleh, silakan. Baik, terima kasih atas waktunya. Saudari saksi bilang hanya mendengar suara, tapi tidak tahu isi pertengkarannya. Bagaimana saudari bisa tahu kalau misalkan itu sedang berkelahi mereka? Karena sebelumnya saya melihat dengan mata saya sendiri ya Bu, karena mereka masih beraktivitas dengan biasa. Karena mereka bertengkarnya udah malam itu Bu, jadi terdengar dari rumah saya suara Ibu Amanda. Oke, terima kasih atas keterangannya ya. Oke, silakan memberikan rekaman sidang. Ya, siap. Ya. Baik. Sekarang kami panggil saksi kedua dari pihak tergugat yang masuk. Baik, saudari, sebelum kita mulai, mohon tunjukkan kartu identitas saudari kepada majelis.
sebutkan nama dan identitas lengkap saudari. Nama saya Diana Karamoy, umur 37 tahun, agama saya Islam, pekerjaan saya karyawan swasta. Saya tinggal di Pinang sebagai Ibu Lima. Di sini saya sebagai rekan kerja dari tergugat. Baik, apakah saudari siap memberikan keterangan dengan jujur di bawah sumpah? Siap ya Bu. Oke, dari majelis belum ada tergugat, boleh silakan mulai. Terima kasih yang mulia. Kepada saudari saksi, bagaimana saudari mengenal pada saudara pelaku ini? Saya mengenal tergugat itu karena saya akan satu kantor sama tergugat. Yang saya tahu beliau itu orang yang bertanggung jawab dalam penyerangan. Oke. Apakah saudari pernah mendengar tergugat ini mengeluh soal rumah tangga dia? Saya sering mendengar beberapa kali karena tergugat itu terlihat stres. Dia cerita kalau dia tidak diakui oleh istri. Pernah nggak dia melakukan sesuatu yang tidak sembrono saat bekerja? Tidak pernah. Baik, terus yang mulia. Oke. Baik, saudari, apakah saudari tahu hubungan pribadi antara tergugat dan penggugat selain dari cerita yang saudari dengar? Tidak yang mulia. Saya hanya mendengar dari cerita tergugat. Cuma dengar cerita ya, tidak mau langsung ya. Oke, untuk penggugat ada pertanyaan? Ada yang mulia. Terima kasih yang mulia. Saudari saksi, saya mau bertanya, apakah saudari yakin cerita yang saudari dengar itu adalah fakta, bukan hanya pendapat sepihak? Saya tidak bisa memastikan karena saya hanya mendengar dari Jadi saudari hanya mendengar saja? Iya. Baik, cukup yang mulia. Oke, untuk tergugat jelas? Ya, saya jelas ya. Oke, terima kasih atas keterangannya. Oke, boleh meninggalkan persidangan. Oke, dari seluruh saksi dari pihak tergugat telah diperiksa dan dari pihak tergugat juga diperiksa ya. Dengan demikian, tak pemeriksaan saksi kita nyatakan selesai. Sepakat? 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 Oke. Agenda sidang selanjutnya adalah mendengarkan hasil kesimpulan para pihak. Dari para pihaknya, tergugat mau minggu depan? Atau Mohon izin yang mulia, kami akan menyampaikan kesimpulan kami pada pertemuan sidang berikutnya. Oke, tergugat? Saat kami akan menyerahkan sebelum tertulis juga pada persidangan berikutnya. Oke, dicatat, maka sidang dinyatakan terbuka kembali dulu. Selanjutnya sidang akan ditunda dan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 13 November 2025 dengan agenda pembacaan kesimpulan ya. Semua pihak diminta hadir tepat waktu karena panggilan ini adalah panggilan resmi kan, panggilan tertulis lagi. Sidang perkara cerai gugat nomor 945/PDP.G dari 2025/WIB dinyatakan ditutup dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian juga saya udah mau dari majelis mau ini dulu ya, mau soal depan dulu. Kita kayak yang cepat-cepat dulu aja ya, Pak Indra, kita perkara berapa? Yang cepat aja dulu. Kita Sama 945 yang mulia. yang 945 aja ya. 945 agenda hari ini apa ya? Pembacaan kesimpulan ya. Kesimpulan ya. Oh, ya udah itu cepat itu. Ya udah. Oke, pada hari Kamis tanggal 13 November 2025, perkara nomor 945 dari PDT.G dari 2025 dari Bupati B antara Amanda Nur Aprilia Putri Niti Budiono sebagai penggugat melawan Martinik Sakin Ahmed sebagai tergugat akan diperiksa oleh Majelis Hakim Bupati B. Dengan ini sidang menyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Pak Indra boleh mengambil ruang sidang ya? Baik yang mulia. Dipersilakan kepada penggugat Amanda Nur Aprilia Putri Niti Budiono bersama kuasa hukumnya Panda Setia serta tergugat Martinik Sakin Ahmed bersama kuasa hukumnya Ridwan Nikon berkata Ya boleh langsung cepat lakukan ya, kita mau soal depan. Tergugat kamu selanjutnya juga kan? Tergugat selanjutnya juga. Oh iya, selanjutnya ya. Kita cepat aja ya selanjutnya. Oke, assalamualaikum tergugat. Waalaikumsalam yang mulia. Assalamualaikum tergugat. Waalaikumsalam. Sehat tergugat. Sehat yang mulia. Sehat tergugat. Alhamdulillah. Oke, kalau gitu agenda hari ini kesimpulan dari sidang kita ya. Oke, sebagaimana diketahui pada sidang sebelumnya para pihak sudah diberikan kesempatan untuk menyampaikan kesimpulan tertulis ya. Dan majelis di sini akan terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada pihak penggugat. Dari penggugat, apakah sudah menyiapkan kesimpulannya? Izin yang mulia, kami tidak menyiapkan kesimpulannya secara tertulis, namun secara lisan kami akan menyampaikan bahwa gugatan kami ini tetap pada seluruh dalil gugatan dan replik sebelumnya, yang mulia. Oh, oke, kalau gitu. Oh iya, pantas diikut kemarin dari Google ada ini ya kesimpulannya. Oke, dicatat. Selanjutnya kepada pihak tergugat, apakah ada kesimpulan tertulis dan akan menyampaikan kesimpulannya? Bagi yang mulia, kesimpulan tergugat telah kami lampirkan di e-court. Intinya kami menegaskan bahwa rumah tangga antara Ibu Amanda dan Bapak Martin masih bisa dipertahankan dan kami memohon pada majelis agar bisa menolak seluruh gugatan dari penggugat. Oke, terima kasih ya saudara penggugat. Panitra ada ya di e-court ya? Yang kesimpulannya. Oke. Para pihak, apakah ada penggugat ada tanggapan kesimpulan itu? Yang mulia, izinkan kami menyampaikan secara singkat bahwa gugatan ini tetap ada seluruh dalil gugatan dan replik sebelumnya, yang mulia. Sebelumnya bahwa hubungan mereka ini sudah tidak dapat dipertahankan karena hilangnya harmonisan kepercayaan serta tidak diberikannya nafkah sejak Desember 2019, yang mulia. Oleh karena itu, penggugat ini memohon agar majelis hakim mengabulkan gugatan perceraiannya, yang mulia. Oke,
majelis anggap kita sudah mendengarkan dan mencatat seluruh ini bahwa pihak tergugat tidak membacakan kesimpulan, ya, serta pihak tergugat telah membacakan kesimpulan di dalam persidangan dan sidang dinyatakan terbuka kembali untuk umum. Kalau begitu kita anggap majelis sudah mencatat dan mendengarkan seluruh kesimpulan dari pihak tergugat maupun tergugat, ya. Kalau gitu kita akan lanjut ke minggu depan ya untuk putusan, ya. Saya yang mulia. Iya, minggu depan kita hakim mau musyawarah dulu, majelis mau musyawarah dulu. Minggu depan tanggal berapa? Tanggal 20 November ya, mulia. Tanggal 20 November hari Kamis minggu depan, ya berarti. Oke. Sidang ditunda dan akan dilanjutkan pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 dengan agenda pembacaan putusan. Semua pihak diminta untuk hadir tepat pada waktunya karena ini adalah panggilan yang resmi. Oke, sidang perkara cerai gugat nomor 945 dari PDTG garing 2025 garing 4 WIB dinyatakan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Oke, sekarang kita mulai musyawarah ya. Kita mulai dari yang sudah 45 dulu ya, Martin Dixon ini. Kemarin kita datang saya, kita udah dari agenda persidangan dari awal sampai akhir, mediasinya gagal, saksi-saksi udah dihadirkan, pembuktiannya sudah, alat bukti juga udah dibawakan ya dari verifikasi. Kita masuk ke pembahasan pokok perkaranya dulu deh. Menurut kalian rumah tangganya ini masih bisa dipertahankan atau tidak sih? Kalau menurut saya sih sudah jelas ya, apalagi kita tahu sejak tahun 2009 mereka itu sudah mengalami konflik bertubi-tubi, mulai dari ekonomi, saling curigaan, dan kita juga tahu mereka sudah bisa ranjang tuh sejak April 2019. Bahkan nafkah juga udah nggak diberikan lagi tuh semenjak Desember 2019. Jadi menurut saya sih itu udah lebih dari cukup tuh untuk memenuhi unsur sikap dan pertengkaran terus-menerus. Tapi pas kemarin tergugat sidang di sini, dia bilang ingin mempertahankan rumah tangga dia. Dia masih bilang sayang segala macam. Bahkan dalam duplik kemarin yang dia kirim, itu juga dia minta bersikeras untuk minta berdamai. Tapi kemauan mempertahankan itu kalau menurut saya sih nggak cukup ya, karena realita rumah tangganya itu sudah nggak berjalan lagi. Bahkan dia sendiri juga mengakui sudah bisa ranjang dan tidak lagi berhubungan suami istri dan sudah berhenti memberikan nafkah. Jadi bagaimana kita bisa mengatakan masih ada harapan mempertahankan? Menurut saya sih itu hanya kalimat tanpa tindakan ya. Tapi sebelumnya dia ada kasih loh 20 juta per bulan untuk memberikan nafkah, 20 juta per bulan. Terus untuk tapi dia apa yang coba berhenti nafkah itu? Kalau itu justru karena ketidakmampuan mengelola itulah hubungan mereka semakin retak ya. Kalau setiap konflik keuangan itu mereka selalu berujung saling menyalahkan, dan itu berarti memang sudah tidak ada lagi tuh keharmonisan sebagaimana syarat rumah tangga ideal kan kalau kita lihat dari undang-undang perkawinan. Oke, tunggu. Di sini kita, saya nggak mau bikin panas. Ya. Kita nggak cari tahu siapa yang benar, siapa yang paling benar, siapa yang paling salah. Di sini kita nggak cari. Tapi fokus kita di sini tuh mencari apakah hubungan rumah tangga ini masih bisa gitu diperbaiki kan. Fakta hukumnya di sini menunjukkan kalau misalkan ada sesuatu yang konsisten dari peristiwanya, dari pertengkaran terus menerus, bisa ranjang, tidak ada lagi hubungan suami istri, terus hubungan emosional mereka yang terkikis, jadi sampai nggak ada rasa kepercayaan. Itu kan sebenarnya berbahaya gitu. Bahkan dari sebelum pernikahan, kalau tidak ada rasa kepercayaan tuh kita tuh tidak bisa menjalin hubungan dengan orang lain. Gitu, apalagi dalam pernikahan. Di situ mereka egois, pengen ngelola keuangan sendiri, pengen ngelakuin ini sendiri, sampai marah, bahkan untuk keuangannya tidak ada rasa kepercayaan lagi gitu. Jadi dalam putusan MA yang sudah saya cari juga nomor 210 K garing AG garing 2018, di situ ditegaskan kalau ada pertengkaran yang kronis ya dan tidak ada lagi harapan rukun, perceraian itu dapat dikabulkan sebenarnya demi kemaslahatan sampai hal serupa terjadi gitu, dan hal serupa terjadi di sini gitu memang kan. Benar, persis. Nah, dan dari saksi pihak penggugat juga udah mengatakan kan kalau mereka itu udah nggak bisa didamaikan lagi, bahkan keluarganya pun udah nyerah tuh. Paham. Tadi tuh waktu cuma mau lurusin aja bahwa kita tuh apalagi kita salah keputusan lah. Nah, kita harus memberikan keputusan yang benar-benar mencerminkan fakta gitu. Ya betul. Makanya ya itu kan sudah kita ini, makanya kita kan sebagai hakim harus berdasarkan hukum agama dan juga hukum negara gitu, dan mereka berdua telah memenuhi dari kejadian-kejadian dari saksi itu sudah memenuhi semua yang diperlukan untuk bercerai gitu, baik dari agama maupun negara gitu. Mereka sudah memenuhi unsur-unsur tersebut. Memang benar yang tadi dari saudara berkatakan kalau misalkan kalau mereka yang dari tergugat cuma ngomong cinta-cinta tapi tidak ada aksi, itu percuma saja gitu. Ya, oke. Kalau gitu saya simpulkan dari faktanya, mereka pertengkaran dari 2009 dan terjadi terus-menerus sampai 2019 ya, 10 tahun sampai 6 tahun itu mereka bisa aja nggak ketemu gitu.
tergugat udah nggak memberikan nafkah dari 2019, bisa ranjang sejak April 2019, oke? Terus tidak ada lagi hubungan yang harmonis, tidak ada kepercayaan juga. Pada saat di persidangan menunjuk mediator di luar pengadilan dan mediasinya gagal, gitu. Dan dari saksi-saksi itu sudah membenarkan keadaan rumah tangga mereka nggak mungkin dipulihkan lagi, gitu. Jadi kita sudah sampai sini mungkin rasanya sudah bulat ya, gitu. Apakah kita sini semua sepakat kalau rumah tangganya telah pecah dan perceraian ini kita kabulkan? Saya sepakat. Saya sepakat bahwa rumah tangga ini sudah tidak lagi bisa ditahankan. Ya, saya juga setuju sepenuhnya. Oke, makasih ya. Saudara, dengan ini kita mufakat yang bulat. Amal putusannya akan berbunyi di sini. Kita akan infokan juga untuk mengabulkan gugatan penggugat, menyatakan perkawinan putus karena perceraian, dan membebankan biaya perkara kepada penggugat. Oke, kita sepakat semua? Iya Pak. Oke, musyawarahnya selesai. Kita baca putusannya pada sidang berikutnya. Makasih ya. Oke. Sidang Pengadilan Mutlak Universitas Internasional Batam pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 dengan register perkara nomor 95-P-2025-2025-Mutlak-WB segera dimulai. Majelis Hakim memasuki ruang sidang pada hari ini. Mohon untuk berdiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum persidangan hari ini kita mulai, kita panjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa dimulai. Doa selesai, silakan dulu. Oke, karena ini pagi ini kita cepat-cepat dulu aja nih pembacaan putusan agendanya Pak Nitra. Nomor berapa yang pembacaan putusan? Perkara nomor 95. 945. Oke, kalau gitu pada hari Kamis tanggal 20 November 2025 antara Amanda dan April Putri di Budiono sebagai penggugat dan Martin Iksan bin Ahmed sebagai tergugat pada register perkara nomor 945 garing PDT-G garing 2025 garing Mutlak WB akan dimulai. Maka sidang dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. Oke, silakan Pak Nitra kami perhatian. Baik yang mulia, dipersilakan kepada penggugat Amanda April Putri binti Budiono bersama kuasa hukumnya Nanda Setia serta tergugat Martin Iksan bin Ahmed bersama kuasa hukumnya Lydia Riniko memasuki ruang sidang. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam beliau. Sehat enggak? Sehat enggak? Sehat beliau. Ya, semangat ya kalau putusannya. Oke. Sebenarnya saya masih ada dalam keberatan itu. Ya, Pak, kita baca putusannya. Siap di persidangan? Penggugat? Tergugat siap? Siap lah. Kok tidak lama sih? Karena saya masih belum siap sama istri saya. Saya semoga putusan ini. Emang kamu tahu ya soal putusannya apa? Kan belum. Kita kan baru baca ini ya. Makanya saya berharap kita sesuai keputusan yang Kita berdoa saja ya. Oke. Karena rangkaian persidangan semuanya telah dilaksanakan dan tidak ada lagi hal-hal yang mau disampaikan dari penggugat dan tergugat, maka agenda akhir adalah pembacaan putusan. Oke, apakah kedua belah pihak siap mendengarkan hasil putusannya? Siap. Oke, tergugat siap? Siap. Oke, berat sih, berat loh. Kalau saya sih nggak siap ya. Kok dia semua sih ketawa dikit lah, mencari suasana gitu loh. Oke, sidang kali ini pembacaan putusan yang akan agendanya pembacaan putusan perkara saya gugat Amanda dan April Putri di Budiono selaku penggugat dan Martin Iksan bin Ahmed selaku tergugat akan segera dimulai. Oke, ini saya langsung baca apa aja biar cepat ya, langsung saya baca ya. Oke, kalau gitu langsung saya baca cepat aja. Setelah majelis hakim memeriksa dengan sesama berkas perkara, mendengarkan keterangan para saksi, serta memperlihatkan bukti-bukti yang telah diajukan dalam persidangan, majelis berpendapat bahwa hubungan rumah tangga antara penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada lagi harapan untuk berkumpul kembali. Oleh karena itu, dengan demikian, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum tersebut, majelis hakim pengadilan Mutlak WB memutuskan sebagai berikut. Yang pertama, mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya. Yang kedua, menjatuhkan talak 1 baik sutra tergugat Martin Iksan bin Ahmed terhadap penggugat Amanda dan April Putri di Budiono. Yang ketiga, membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar Rp483.000. Kemudian putusan ini dibacakan dan dijatuhkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh majelis hakim pengadilan Mutlak WB. Apakah terapkan dalam memahami isi putusannya? Siap. Oke, tergugat. Ya, sudah ya. Apakah ada terapkan? Ada yang menerima putusan ini atau mau menolak kepada hukum lagi saja? Baik, dari kami terima laporan dari Anda. Oke, terima kasih. Tergugat gimana?
kami menghormati keputusan pada para majelis, namun dari kami masih ada pertimbangan keputusan. Oke, kalau gitu bisa catat ya. Oke, ikan ini untuk korban untuk bayar ini 15 hari. Oke, dicatat oleh Panitra. Bila tidak ada hal lain yang perlu disampaikan lagi, sudah. Apakah ada yang ingin disampaikan lagi dari penggugat? Dari kami tidak ada yang mulia. Cukup ya? Oke. Tidak ada hal yang perlu disampaikan lagi. Sidang perkara saya juga nomor 945 dari PDT dari 2025 dari Korpot ini pada hari ini dinyatakan selesai dan ditutup dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Kita masih sebebas itu. Rasa takut yang tak pernah mengganggu. Batas naluri bahaya. Dulu tingginya lebih logika.